Kebebasan pers. Iya. Nggak ada pers yang bebas. Yang ada adalah kritik-kritis keras. Kritik keras yang kadang-kadang uncompromised, gitu. Sehingga kadang-kadang ada yang salah paham mengatakan itu sebagai sebuah kebencian yang apa tuh udah mengubun-ubun. Gak itu bukan hanya di tempat kita. Saya kan ikut di beberapa WA itu sama aja seperti itu, tetap aja itu bagian dari dinamika, ya kan. Jadi jangan baper ya. Jangan dibawa pribadi, nggak ada kita ketemu lagi di mana-mana, selalu saling menyapa. Itulah dari saya teman-teman, terima kasih atas terutama yang paling penting adalah pada Sahibul Bait, Mas Suprobo yang berkibar terus lukisannya, neorealism ya. Neorealism. Saya tahu Mas Suprobo itu apanya alirannya. Dia bilang new realism, ya, neorealism, realisme baru, ya. Nah, bagus lah. Jadi dulu kan kita editor idealisme baru menyampaikan berita. Ini sekarang neorealisme. Nah, itu justru yang paling kuat, tajam tanpa prasangka. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi, sukses. Mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini dalam ular-ular ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Ya, 3 album karangannya dia sendiri. Silakan kalau mau beli apa CD-nya ya. Oh ya, ada di pasaran, sudah ada 3. Tiganya harus dibeli. Keren, lagu-lagunya ciptaan masing-masing ini anak-anak cakep-cakep ini. Apalagi si Galih ini sudah bisa nyanyi dan mengarang lagu. Oke, selamat berpentas. Belong.
Apalagi kalau cinta pertama, pengalaman yang paling indah. Tapi sayang kalau patah hati sedang bercinta ditinggal pergi. Akhirnya gadis manis bunuh diri. Cinta pertama dibawa mati. Cerita Hari ini saya di rumah di Galeri Prada Suprobo, Depok, sedang kumpul bersama wartawan-wartawan senior, silaturahim kayaknya. Kalau saya kebetulan punya kelompok musik di sini, jadi saya sekaligus membawa teman-teman pemusik. Saya jadi wartawan tidak tetap ya, freelance itu dari tahun 96, sejak tahun kedua saya kuliah. Karena saya hobi nulis itu dari SD, SMP, SMA itu udah hobi nulis. Jadi SMA juga saya di sekolah saya sekolah di SMA 3 Setiabudi itu udah bikin koran. Jadi saya memang udah minat itu, begitu saya kuliah saya langsung tancap gas. Kebetulan karena saya tidak punya uang jajan banyak, saya harus kreatif, saya harus belajar nulis kan. Nah, waktu itu di beberapa tabloid, dan akhirnya 2003 saya gabung di koran yang saat ini sampai sekarang ya, Waspada. Kebetulan ayah saya wartawan, jadi saya sebagai anak pertama saya tuh sering melihat bapak saya dan saya mengaguminya, dan saya kebetulan ada bakat kata bapak saya, jadi akhirnya saya terjun. Gitu. Jadi passion. Sebenarnya jadi wartawan itu jangan berpikir uang ya, apalagi berpikir kekuasaan atau apa, enggak. Jadi seorang wartawan itu sebenarnya adalah hasrat yang besar, passion, karena kalau tidak punya hasrat nggak ada kesabaran di situ. Karena jadi wartawan itu mentalnya harus baja, nggak ada di perguruan tinggi manapun yang mengajarkan mental baja. Bahkan di kampus saya sendiri dulu ya, di Lenteng Agung. Jadi mental baja itu modal buat wartawan sekarang, apalagi wartawan zaman dulu ya. Mungkin sekarang wartawan-wartawan saat ini sudah lebih melek teknologi, lebih dibantu lagi. Tapi menurut saya passion itu tetap harus ada. Jadi termasuk orang-orang yang mau menggeluti di usaha perusahaan pers gitu. Jadi patuhi rambu-rambu pers, patuhi rambu-rambu kode etik jurnalistik. Insya Allah kita aman di jalan kita. Kalau niat kita perusahaan bergerak bersama dengan, apalagi di era disrupsi saat ini ya, teknologi, itu kayaknya kita harus bisa beradaptasi teknologi digital, tapi tetap kode etik jurnalistik harus dipatuhi. Itu menurut saya. Kalau menurut saya carilah yang unik, yang orang tuh kepingin tahu. Karena sekarang media bukan segala-galanya. Sekarang ini udah ada citizen jurnalis. Kegiatan jurnalistik bukan cuma miliknya perusahaan media massa. Sekarang Anda anak SMA, anak SMP sudah bisa jadi wartawan, dalam tanda kutip. Nah, justru tapi perusahaan media itu dibatasi oleh kode etik, oleh aturan-aturan dalam perusahaannya, dan itu mengikat. Dan itu ada undang-undang pers, ada kode etik jurnalistik. Itu yang membedakan wartawan dengan citizen jurnalis. Jadi tetap menurut saya yang harus ditekankan adalah kita harus kreatif dan unik. Nah, ini mungkin bikin berita-berita yang unik, yang viral. Pers itu bebas dalam arti bertanggung jawab. Nah, itu dia benar. Jadi bukan kebebasan yang euforia semata, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, dibatasi oleh kode etik jurnalistik, dibatasi oleh rambu-rambunya perusahaan pers.
berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 90. Jadi dibilang kebebasan pers tidak ada. tidak ada. Yang ada adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Demikian.